iman inilah yang membuat kita semakin gembira dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, lewat di pantai Seruni ini kita berkumpul di sini tentunya dalam rangka menunggu buka puasa. Dan insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bisaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan di saat menjelang buka puasa. Yang kedua adalah kegembiraan lika Allah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja menjelang buka puasa, mila saja buka puasa itu adalah suatu kegembiraan. Kenapa? Karena dihidangkan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman untuk menjelang buka puasa. Silakan dipilih, yang penting bayar Ki. Karena saya lihat mulai dari ujung sana sampai ujung sana itu disediakan. Ya, pilih-pilih saja yang mana kita suka. Silakan rapat, yang mana kita suka silakan dibeli dan kita cicipi di lapangan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tujuan untuk kita berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ujung ayatnya, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma hiya taqwa?" Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab, tetapi juga bertanya kepada Umar bin Khattab. Apa pertanyaannya Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab? Apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang berduri? Maka Umar bin Khattab menjawab, "Na'am, saya pernah berjalan di suatu jalan yang berduri." Maka Ubay lagi bertanya, "Maka fa'alta?" Apa yang engkau lakukan wahai Umar? Maka Umar menjawab bahwa saya berjalan dengan hati-hati. Wa ajtanibu, dan juga saya berusaha untuk menjauhi duri itu. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab bahwa itu adalah takwa. Fadzalika taqwa, itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati, orang yang berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang yang tidak pernah salah, tetapi kesalahan itulah yang membuat teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, jadi orang-orang yang berbuat fahisha, berbuat kesalahan, berbuat dosa, aw zalamu anfusahum, dan juga mengakui dirinya bahwa saya ini menzalimi diri sendiri. Dan juga zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Bukannya orang yang tidak pernah salah, tapi semua orang pasti pernah berbuat salah. Bahkan Nabi pun pernah bersalah, tetapi bukan dosa. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia dijumpai oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Itu jelaskan dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
telah datang telah bermuram muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpaling. Kenapa berpaling? Karena yang datang itu adalah orang yang buta. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar Rasulullah SAW terjaga dari perbuatan maksum. Jadi inilah bahwa orang yang bertakwa bukannya orang yang tidak pernah bersalah. Tapi kesalahannya itulah yang membuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah diperbuatnya. Itulah orang yang bertakwa. Di dalam kitab An-Nasaihul Ibad itu adalah beberapa dari rangkaian dari takwa itu sendiri, yaitu huruf ta, huruf ko, huruf wa, dan huruf ya. Inilah orang yang bertakwa. Apa itu ta? Itu tawadu. Jadi orang yang bertakwa adalah sifatnya selalu tawadu. Selalu tawadu. Dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Dia tidak menganggap bahwa dia ini saya punya jabatan, saya punya pangkat, saya ini orang kaya. Tidak. Tapi orang yang bertakwa walaupun dia orang kaya, dia tidak menyombongkan dirinya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, bagaimanapun banyaknya hartanya, pangkatnya, jabatannya Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi apa dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku. Itulah orang yang bertakwa. Tidak menyombongkan dirinya pada saat dia di atas, tetapi dia selalu merunduk seperti padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau dia punya jabatan, maka dia pergunakan jabatannya kepada menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia punya kekayaan, maka kekayaannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat manusia, apalagi agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, qanaah. Huruf qa. Apa itu qa? Qanaah. Qanaah artinya merasa puas, merasa cukup. Kalau orang-orang yang merasa cukup, insya Allah dia akan bahagia. Kenapa banyak orang kaya masuk penjara? Kenapa? Karena tidak merasa qanaah, tidak merasa puas, tidak merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang banyak di penjara. Karena kekayaannya itulah yang membuat dia di penjara. Karena tidak merasa puas. Masih ingin mencari dan mencari. Inilah yang membuat tidak pernah puas. Kalau orang semacam ini tidak akan bahagia. Kenapa? Karena selalu ingin membahagiakan dirinya padahal hartanya sudah melimpah ruah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang semacam ini insya Allah apabila dia sudah tawadu, dia sudah qanaah, insya Allah akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegembiraan yang kedua, orang yang berpuasa adalah liqa rabbih, adalah orang yang berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan." Apabila ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah yaitu falyamal 'amalan shalihan, berbuat amal saleh. Inilah saatnya bulan suci Ramadan. Marilah kita berlomba-lomba untuk mengukir kebaikan dan menggapai kebahagiaan, menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang kita perbuat selama itu adalah sesuai dengan tuntunan agama kita, insya Allah akan berbuat aman, agar berbuah pahala buat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Mungkin demikianlah sekalimat yang sampaikan pada kultum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.